معصوم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki yang masih di dalam Al-Awhamul Mukhifah. Pikiran-pikiran semu, bayangan-bayangan semu yang menakuti kebanyakan dari kalangan perempuan. Ya, sampai kemarin kita bilang bahwasanya banyak akhirnya orang-orang yang takut dengan mimpinya. Ya, padahal kata Nabi, ya, mimpi kalau seandainya baik, ya anggap itu bagian kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan jundun bin junudillah yuqawwi bihi ibadah. Ya, bahwasanya mimpi itu terkadang menjadi tentaranya Allah untuk memperkuat hati dari para hamba-hambanya. Dan kalau mimpinya jelek, kata Nabi, ya berputar badannya, berpindah posisi tidurnya, ya pindah posisi tidurnya, terus meludah 3 kali. Yanfud, kemarin kita bilang kan, meludah tanpa harus mengeluarkan ludah meniup seperti meludah tanpa harus mengeluarkan cairan. Ya 3 kali pakai ayat kursi, habis itu pindah sisi tidurnya. Nah, dikatakan beliau katakan di sini yang kemarin kita bilang wa maradazar wa ta'atis sahar bi kitabati talasim wa dafdil 'azam al mukassar min adh-dhabaih lil jin. Sakit sakit bukan sakit, kayak kesurupan, terus sihir dengan tulisan-tulisan yang enggak jelas dimengerti, terus mengubur tulang patah dari hewan-hewan yang disembelih buat jin, ya terus mencampur darah dengan debu, ya atau tanah kuburan. Kullu dzalika la yu'athir wa la yadur illa bi idznillah. Buat kita tahu bahwasanya kalau ada kepikiran-kepikiran kayak gini, ingat apapun yang terjadi ataupun apapun yang mereka gunakan gak bakal bisa mengganggu kita kecuali hal-hal yang diizinkan oleh Allah. Dan itu akidah yang diajarkan Nabi semenjak dari kecil kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau katakan walau ijtama'al insu wal jin ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu alaik jaffat rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, kata Nabi, kalaupun berkumpul seluruh manusia dan jin di muka bumi ini buat ngebantu sesuatu buat kamu, ya nggak mungkin bisa membantu sesuatu kecuali memang hal yang batasnya telah tertulis oleh Allah, telah ditulis oleh Allah. Dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk mengancam, menyakiti, membunuh bahkan, ya nggak mungkin bisa terjadi sesuatu kecuali dengan batasan yang telah diizinkan oleh Allah. Jadi kalau sakit, kita muntah, ya sakit perut, sakit pusing tiap maghrib apa segala macam sakit mungkin memang, ya dan nggak ada salahnya, bukan maksudnya kan biasanya begitu kan kalau kesurupan ya gitu, kalau kesurupan gitu biasanya itu sakit kalau malam meriang, ntar subuh mulai segar, kerja bisa, makanya akhirnya orang jarang percaya gitu kan. Karena memang jarang percaya, lu giliran kerja seger-seger aja, giliran main seger-seger aja, malam aja dah baru meringkuk lah gitu, bahasanya kan gitu. Jadi sakit begitu sakit udah berobat spesialis, gak ada juga yang bisa tahu sakitnya. Tanya ke orang-orang soleh yang Allah kasih kelebihan bisa ngobatin hal-hal yang demikian, tapi tetap dalam hati punya keyakinan bahwasanya sekarang yang saya rasain itu bukan karena murni karena sihirnya yang kuat, ya bukan murni karena sihir yang bisa menguasai, bukan murni bahwasanya sihir itu yang nyakitin saya, bukan. Ini nyeleweng akidah kita nih. Ketika ada orang ngirim sihir ke kita terus kita bilang ini sihir yang nyakitin kita, iya sihir yang nyakitin lo, oke. Tapi sihir itu bisa nyakitin lo karena Allah. Jangan ke depannya akhirnya punya pikiran ketakutan banget sama sihir, ketakutan ini segala macam, jangan. Makanya kata beliau illa ulaika rijal wan nisa, kecuali siapa yang punya pikiran begitu, mereka laki-laki dan perempuan ladzina la imana lahum, yang enggak punya iman. Dan sampai dengan yang kita jalanin ada orang-orang yang ketakutan banget dengan masa depannya. Ya, al-mustaqbal biyadillah, udah sering banget dibilang para guru kita, al-mustaqbal biyadillah. Ya, al-madhi biyadillah wal mustaqbal biyadillah. Yang dah lalu di tangan Allah, yang akan datang mau di tangan
Allah. Fakamal ladzi razaqaka bil amsi huwa alladzi yarzuquka al-ghad. Maka seperti halnya dia yang telah memberikan makan kamu kemarin, dia pun yang akan kasih makan kamu besok. Udah itu kaidahnya gitu. Ya, ente pernah melewati satu hari yang kayaknya ente bakal jatuh, nggak bisa bangun lagi, tapi ternyata ente bisa ngelewatin. Siapa yang ngebantuin? Allah. Dia yang ngebantuin kamu kemarin ketika jatuh, dan dia pula yang bakal ngebangunin kamu besok kalau jatuh lah. Lagi udah selesai. Ya, jangan akhirnya kayak kita nggak punya iman, ketakutan besok gitu. Ya, Anda mau bikin satu sudah tulis belum jadi itu. Ya, anda bilang ada orang-orang sebelum nikah dia kepikiran, terus nikah gimana ya carinya gitu. Ya udah nikah kepikiran, tak kalau kita punya anak gimana ya? Udah hamil kepikiran, ntar pas lahiran gimana? Ya ntar sudah lahiran kepikiran lagi, ntar gede ini gimana? Padahal kalau seandainya dia belum nikah berarti belum ada kewajiban mikirin anak. Ya setelah dia nikah terus hamil, anaknya jatah rezekinya masih bareng dengan ibunya udah ditulis rezekinya sama Allah. Ketika nanti dia lahir udah jadi makhluk baru. Dan setiap makhluk kalau janjikan punya rezekinya masing ya. Ya kepikiran kan sekolah gimana, ntar begini gimana, ntar begitu gimana. Udah semua dengan batasan. Ya wa kullu syai'in ja'alnahu fi qadar kata Allah. Setiap sesuatu kadarnya udah saya tulis, enggak usah direpot-repotin. Ya dalam Al-Qur'an udah bilang setiap sesuatu kadarnya udah kita tulis. Makanya di situ dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang bisa mengenali, oh memang kadar saya segini, ya berarti jatah anak saya segini, jatah kita hari ini segini. Ya Masya Allah, terkadang setan begitu tuh, giliran kita udah bisa nguasain diri sendiri dibikin khawatir ketika punya bini. Ketika udah bisa nguasain bininya dibikin khawatir ketika punya anak. Makanya banyak di antara kita yang ngomong, gue gak apa-apa dah, gak makan asal jangan bini gue lah. Ya udah, kalau Allah bilang makan dua-dua aja. Kalau bilang nggak makan, dua-duanya nggak makan. Ya kalau Allah bilang makan dua-duanya dapat satu porsi doang, ya makan berdua ya berarti rezekinya. Ya karena gue harus dipikirin yang macam-macam. Gue kalau lihat bini gue nggak makan, gue nggak bisa dah. Jangan. Ya gue kalau gue nggak apa-apa dah, asal jangan anak gue. Jangan. Memang kita sayang mereka. Tapi ucapan-ucapan kayak gini seringkali akhirnya bikin lelaki, suami ataupun orang tua, mohon maaf, jadi ngambil yang haram. Ya dengan alasan, kalau aneh bisa tahan dasar gak ngambil yang haram. Kalau buat aneh, kalau buat bini mana kedua nih gak kuat mengantah nih, kayaknya biarin dah haram lah. Jangan. Semua dengan kadarnya masing-masing. Semua udah ditulisin sama Allah. Jangan berbuat sesuatu yang dilanggar oleh yang dilarang oleh Allah. Udah jatahnya segitu, bolehnya segitu. Jangan sampai seakan-akan keimanan kita hilang ketika berhadapan dengan rasa kasih sayang. Karena sering kita ucapkan berkali-kali kan nih, jangan sampai kasih sayang berada di atas agama, di atas syariat. Salah pasti udah. Fasilatalahum bil khair, nggak punya iman, nggak punya ikatan dengan kebaikan. Wala ya'rifun minal Qur'an wal adhkar ma yasrifu anhum syayatin, dan mereka nggak tahu tuh bacaan-bacaan yang bisa menghilangkan mereka, menghindarkan mereka dari setan. Makanya kita bilang baca tuh para somadan, baca Al-Quran. Ya udah, ente udah sholat, ente udah ngejalanin yang sunnah, udah baca ratib ini apa segala macam, kita punya husnuzon sama Allah, berkah mereka para walinya Allah nggak bakal tembus siapapun yang pengen ngelakuin apapun. Ya tapi kalau masih tembus, itu dia namanya takdir Allah berjalan. Bukan akhirnya kita kecewa sama ratibnya, bukan akhirnya kita kecewa dengan wirdul latifnya, kita kecewa dengan waqiahnya, bukan. Kita punya husnuzon, udah berkah minta, udah tenang, hidup lu nggak bakal jatuh kemiskinan, bakal dikasih kecukupan sama Allah, nggak ada yang gangguin zahir wala batin, manusia ataupun jin, udah baca. Kalau masih masuk juga, ya udah. Ya berarti emang takdirnya Allah, bukan berarti ini baca nembus. Toh Nabi yang bilang kalau baca ini kejaga dari pagi sampai sore, baca ini sore dijaga sampai pagi. Nabi nggak bakal bohong. Terus kenapa Ustaz masih bisa tembus juga? Nah itu dia namanya takdir yang udah ditulisin sama Allah, kadar-kadarnya. Kalau hari ini mesti jatuh, lo mau terbang kayak gimana kan bakal jatuh. Kalau hari ini harus kepleset, udah hati-hati gimana kan bakal kepleset. Udah, itu harus keimanan kita di situ. Ya, bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu biar gak jatuh, silahkan. Tapi kalau udah jatuh jangan marah-marah, jangan. Ya jangan seakan-akan kayak orang yang gak punya iman menyalahkan segala hal. Udah takdirnya takdir. Wa yahulu bainahum wa baina abathid dajjalin wal mash'udin. Ya, dan itulah apa namanya zikir-zikir Quran yang bisa akhirnya menghalangi atau memberikan batas antar mereka dengan
setan. Wal mar'atul jahila yukhifuha kullu syai. Yang kita bilang perempuan kalau udah bohong, perempuan kalau udah bodoh, takut sama segala sesuatu. Dan berpikir bahwasanya segala sesuatu ini terjadi karena pengaruh dari sihir, dukun, apapun itu. Mereka ngerasa mereka yang bisa menciptakan, mereka yang ngasih rezeki, mereka yang ngasih anak, mereka yang bisa ngebunuh orang. Bukan. Jangan, kita harus kesono ngapain? Gue yakin nih dia bisa ngasih anak. Kalau kita nggak ke dia nih nggak ngelakuin apa yang dia mau, nggak bakal bisa punya anak. Enggak. Buat pikir insya Allah kayaknya dia berkah, insya Allah berkahnya di titik usaha ini kita amalin segala macam. Ya udah silahkan. Tanda nih kata Imam Ibnu Athaillah, adamul min adamil i'timad min alamatil i'timadu 'alal amal wujudir nuqsanir raja' inda wujudiz zalal. Cara atau gambaran ketika kita bersandar sama amal, ketika kita bersandarnya sama sesuatu bukan sama Allah yang terlebih dahulu, kelihatannya kapan? Kelihatan ketika hilangnya harapan, ketika apa yang dilakukan yang menjadi tak berhasil. Pokoknya kalau harapan kita pupus, harapan kita hilang, seakan kita menyerah ketika setelah melakukan sesuatu, berarti di situ tergambar pada diri kita sebenarnya bukan bersandar sama Allah, tapi bersandarnya sama apa yang tadi kita pegang. Baca ratib, silakan baca ratib. Tapi ketika setelah baca ratib masih kena gangguan, terus dia ngerasa adalah gue malas lagi, gue nyerah dah, gue baca ratib, sama aja dah. Nah, ini berarti di sini nih kegambar nih bahwasanya dia selama ini bersandarnya bukan sama Allah yang terlebih dahulu, tapi sama ratibnya. Ratib memang doa kepada Allah. Doa itu wasilah kita minta sama Allah, tapi nggak berarti ketika kita berdoa harus diijabah seakan-akan harus dilalin apa yang kita mau. Nukson raja indah wujudi zalal. Udah usaha kesana kemari, naik buka warung, dia ngojek, dia usaha, dia kerja apa segala macam gitu, dia nyari ini segala macam. Nggak ada nih, belum nemu segala macam. Udah dah, gue capek, gue di rumah aja. Nggak begitu. Gue udah narik dari pagi, udah buka warung dari pagi, udah jualan dari pagi, hasilnya segini-segini juga. Jangan. Berarti tadi kita ketika berusaha nggak bersandar sama Allah, bersandarnya ame waktu, bersandarnya ame tempat ramai katanya, bersandarnya ame orderan paus katanya gitu, bersandarnya ame pembeli yang suka ngeborong apa segala macam. Bukan, jangan. Bukan berarti kita nggak boleh usaha, tapi di sono katanya ramai bro, kalau seandainya kita ngojek pagi ke sono, jalan-jalan. Tapi bukti kita bersandar sama Allah atau sama itu tempat, kelihatan besoknya gimana. Pas hari ini kita ke situ datang ternyata nggak dapat orderan, nggak rame, besok kamu ke situ lagi. Ini berarti memang bersandarnya sama tempat. Padahal hampir semua orang mengatakan membuktikan di situ rame, dapat jatahnya sekali. Dia ke situ belum rame, belum dapat, terus langsung nggak dah, gua ke situ kayaknya nggak dapat juga. Ini namanya tadi tuh nukson raja inda wujudiz zalal, hilangnya pengharapan ketika adanya kesalahan. Ketika tidak sampainya sebuah harapan, berarti dia selama ini bersandarnya sama dirinya sendiri. Fahumun wal waqi' as-sahih. Adapun kenyataannya adalah kata beliau, inna kulla syai'in biyadillah wa annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha' wa kaifa yasha'. Kenyataannya harus kita yakini adalah bahwasanya segala sesuatu itu ada di tangan Allah, wa annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha' wa kaifa ma yasha'. Yang kita harus yakinin adalah Allah lah yang mempunyai hak mutlak dalam menentukan segala sesuatu yang terjadi. Masya Allahu kan wa lam yasha lam yakun. Yang Allah mau pasti jadi, yang Allah nggak izinin nggak bakal. Jadi udah itu namanya tasarruf mutlak, itu namanya kekuasaan mutlak, nggak ada yang bisa ganggu. Yang gue mau itu yang harus terjadi, yang gue nggak mau nggak boleh terjadi. Jadi kalau ada, makanya kalau seandainya semua dukun berhasil kenapa dukun-dukun pun ada levelnya coba? Ada dukun ecek-ecek, dukun-dukun kampungan. Dukun-dukun kampungan yang biasanya masih ada setan-setan bawahan. Entah kalau udah masuk ke dalam kuntilanak yang ada jenis-jenisnya beda lagi tuh gitu. Ini kuntilanak merah, ini kuntilanak kuning gitu. Wah, ini gak sanggup dah, cari yang lebih jago dari ini agak galakan, agak lebih kuat kekuatan goibnya.
Bukan kekuatan gaibnya akan lebih kuat, tapi emang Allah nggak ngizinin lu yang bisa ngejalanin nih. Ya kalau Allah izinin udah pasti. Ya dukun-dukun yang dibilang kuat, ya itu ya memang kebetulan Allah izinin buat dia sihir orang atau dia buat nyembuhin orang dari sihir. Udah itu aja. Ya intinya dari Allahnya gitu. Kita cuma usaha yang dibilang di sono berkahnya masya Allah, doanya bisa bikin orang sembuh, berkahnya di sono airnya bisa bikin orang hamil, jalan-jalan. Tapi nggak menjadi putus asa. Nah ada lagi sono katanya ulama masya Allah, ya kiai habaib. Ya kalau minta doa makbul, insya Allah banyak orang udah minta doa ke situ yang tadinya dibilang nggak bisa hamil bahkan hamil. Oh nggak dah, gue main niup doa air kagak ada, gue udah berkali-kali gue minta doa air kagak, hamil juga. Oh jangan. Tadi itu bilang berarti kita bersandar sama airnya bukan sama Allahnya. Wal mar'ah katsiran ma tusabu bitasya'um wa tatayyur. Dan kita harus ngerti juga namanya perempuan sering banget tuh ya tertimpa atau dikena namanya negatif thinking. Tuh paling sering tuh perempuan paling susah positif thinking loh. Kayak tadi kita bilang, makanya disitulah Allah memerintahkan laki-laki untuk bertarung ya dalam dunia pencarian nafkah. Karena kalau perempuan udah pakai perasaan luar, laki enggak. Ya laki harusnya bahasanya metal-metalan. Ya mau hujan nih kerja, hujan jalan aja dulu. Kalau perempuan kan udah mikir duluan. Hujan gini nih, ya pasti sono banjir dah, macet dah, nggak bisa jalan, nggak nyampe nih ke kantor nih, izin dah. Itu perempuan tuh. Kalau laki mah kagak. Yang penting keluar dulu, pakai jas hujan, macet atuh, banjir atuh, nyari jalan lain. Itu laki namanya. Kalau perempuan sih, ya aduh nggak bisa dah. Ya sering kita bilang token listrik bunyi. Kalau laki, ya nyari handphone, cari Indomaret, cari Alfamaret, beli token. Kalau perempuan, kepikiran. Tunggu tidur malam gimana nih kalau mati lampu nih? Kalau nggak ada AC, AC-nya ntar kepanasan nih. Kita kalau lampu gelap, anakku kasihan deh pengap. Enggak, ngapain pikirin gelapnya? Cari handphone, buka M-banking, datang ke Alfa Indomaret, beli token, kelar, nyala lagi, nggak usah kepikiran panas sama gelap. Kalau nggak punya duit lagi sama perempuan kepikiran, gimana nggak punya duit pasti besok kita nggak makan. Kalau lagi mah enggak, cari otak, putar otak, cari jalan. Ya gimana minjem kayak ke orang? Ngapain jalan kayak malam-malam nyari kerjaan, mana kayak nawarin diri apa yang bisa dikerjain? Yang penting dapat duit. Nyolong pisang orang kayak standar. Pagi bawa kerambat jadi dijual, yang penting jadi duit dah gitu. Bukan berarti beneran nyolong ya, tapi itu ide akal laki itu biasanya begitu. Ya meskipun kita nggak mau benarkan, Ustaz laki harus tanggung jawab, yang haram itu nggak bakal bisa kita benerin. Tapi yang terjadinya begitu biasanya karena laki itu pakai otak, pakai tenaga. Kalau perempuan perasaan, makanya keseringan jadinya kena negatif thinking tuh, udah ngeri duluan, udah nyerah duluan. Tatoyur sering tuh dengan kena rumor-rumor, mitos-mitos tuh perempuan tuh. Mitos tuh ntar kalau lagi hamil nggak boleh kena gerhana bulan. Kalau lagi hamil nggak boleh takziah, nggak boleh ngelihat mayat, nggak boleh kena mayat, anaknya jadi nggak sempurna tumbuhnya segala macam. Itu perempuan. Laki mah enggak. Tapi kita harus tahu pasti begitu. Udah kalau udah teman perempuan udah begitu dah. Takutan lo sama mitos, takutan lo sama keadaan gitu. Fayakhufuha syahrus Safar. Bulan Safar katanya bulan musibah. Bang hati-hati bang, bulan Safar nih bang. Emang kenapa? Hati-hati bang, bulan Safar bang, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh dah, pulang kerja langsung dah, balik ke rumah dah, jangan nongkrong-nongkrong dah. Bulan Safar nih, entar lo kenapa-napa lagi. Masya Allah ya. Ada yang nanya juga nih, ini dia sama lagi tadi sini. Ini bulan Safar nih, bulan diturunin musibah, udah langsung pulang dah, taruh kenapa-napa nih, brek, lakinya kecelakaan, entah motornya jatuh, kepleset apa segala macam, pulang, udah kate gue bilang bang, jangan macem-macem bulan Safar nih. Dan dibilang bulan Safar jangan macem-macem dah, pulang langsung kerja jangan macem-macem bang. Akhirnya kena potongan gaji. Gue udah bilang bulan Safar deh. Emang kenapa sih bulan Safar? Sekarang bulan Maulid dah, bulan kiranya kita
bulan Maulid Nabi, ya bulan senangnya kita menabi. Emang kita nggak ada musibah? Ada nggak ada yang kena aki motor mati? Coba itu bulan Maulid mau ngaji aki motor mati. Musibah kan nggak kena. Kalau saat semua musibah di bulan Safar harusnya nggak kena. Harusnya bulan Maulid langsung naik gaji, ya, naik jabatan, semuanya baik-baik dah gitu. Tapi enggak. Musibah bukan gantung bulan Ramadan. Baru puasa, ya dapat kayak orang-orang kali doang apa segala macam. Banyak nggak? Banyak ada yang bisa buka puasa nggak bisa sahur. Ada yang nggak dapat buka puasa, dapetnya cuma sahur doang. Harusnya dia bilang bulan Ramadan, bulan keberkahan apa segala macam. Harusnya semua orang kaya, semua orang senang. Tapi enggak. Ya di setiap waktu udah Allah tentukan. Tadi kita bilang baik lagi, di setiap waktu sudah Allah tentukan kadarnya masing-masing. Jadi nggak tergantung bulan. Wa yaumul arbi'a, hari Rabu, hari sial. Tanggal sekian, tanggal sial. Dengar burung gagak, wah ada burung gagak nih. Biasanya dia nggak baik-baik nih. Waduh. Apalagi bunyi burung tuh. Yang bisa dengar, wah dia mau mati nih. Masya Allah, gila malaikat Israel nyaru jadi burung. Malaikat Israel nyaru jadi burung. Coba ada burung gagak nih. Orang punya burung gagak, wah ada nggak baik nih. Udah banyak setan pasti nih. Nggak usah ada burung gagak, setan aja. Memang kalau nggak ada burung gagak, rumah Isa lepas dari setan. Kagak, tanya aja dia. Coba itu di sini jam 2 malam lah, coba aja. Coba aja jam 2 malam di sini gitu. Enggak apa namanya, emang guru pernah ngerasain? Enggak. Kalaupun ada setan lewat tikus, setan mana tikus nih. Tapi setan juga keluar juga tuh setan. Cuma setan udah kan burung gagak baru ada setan. Nanti kalau burung gagak mati semua, setan habis bergalanya dong. Kalau setan cuma bisa datang kalau ada burung gagak, gampang cari burung gagak matiin semua. Alhamdulillah bebas kita dari setan. Jadi Ramadan nggak ada setan, ya Rabiul Awal nggak ada setan, udah bebas pagi siang sore malam nggak ada setan. Nah bukan karena burung gagak. Wah ikhtilaf riyah, angin, wah angin ribut nih, wah kalau angin ribut begini pasti ada musibah nih. Pas bukan cerita berita tuh kan di Bogor banjir bandang, apa yang gue bilang? Pokoknya kalau ada angin begini pasti ada musibah dah. Pas tungguin aja kabarnya dah. Lo aja yang tungguin gue sih ogah. Ngapain kabar musibah ditungguin coba? Cuma gara-gara begitu doang. Wa ru'yatil a'raj wal a'war wa ashabul ahad. Jadi kalau ngeliat orang kena musibah, gua kalau ngeliat orang buta begini biasanya nih ada yang gak enak. Setiap ketemu orang buta gua pasti hati aja dah. Pas pulang bener aja gitu. Ikannya mati tuh kan. Merepot dah kalau ketemu orang buta dah. Tuh orang udah buta, salahnya apa yang mente? Untuk orang udah buta, salahnya apa mente? Mente salah gara-gara ikan itu mati. Itu salah orang buta tuh apa gitu. Wa tadhunnu syarran bizaujati waladiha wa tadhunnu syarran bizaujati waladiha wa zaujubnatiha. Atau kalau udah nikah sama janda, nikah sama duda, itu kalau dulu orang tuh bilang jangan nikah sama janda, udah gak bakal baik udah. Kalau nikah sama janda udah gak bakal baik udah. Atau sebaliknya, nyari kalau udah anak udah kawin nih, udah tuh kebahagiaan lu pasti berkurang di rumah dah, anak udah pasti lupa sama lu dah. Jangan dia begituan. Terkadang memang lebih bawel perempuan kan. Ini kita dengar kasus kebanyakan bermasalahnya mertua perempuan, jarang dah mertua laki dah. Mertua laki biarin aja, ngapain anak udah kawin. Ya jangan baik ame lakinya. Memang kalau yang perempuan nggak bisa gitu bang. Nah, anak kita kan dari kecil nih. Masa tahu dibawa begini sama lakinya? Masa tahu lakinya gini? Oh banyak banget omongannya. Tak kalau dia begini gimana? Tak kalau dia begini gimana? Wal musawwir ladzi takhadat huwal bait alladzi sakanat. Ya tahu kadang gara-gara rumah kan dibilang rumah di pojokan tuh nggak baik. Kalau rumah di ujung tuh nggak baik. Rumah di daerah sini udah nggak bakal bener dah. Udah banyak tuh rumah yang tinggal di situ pasti cerai. Masya Allah. Akhirnya kontrakan ada rumah ditakutin kalau di mana-mana rumah takut angker gara-gara setan. Enggak, rumah yang pasti cerai. Masuk situ loh, orang perempuan nikah pasti dah. Para suami istri masuk kontrak situ pasti dah. Pindahnya gara-gara cerai, pindahnya gara-gara cerai, pindahnya gara-gara cerai. Ya wafil hadis la adwa wala tirata wala hamata wala safar. Kata Nabi, tuh nggak ada. Yang namanya nular aja nggak ada kata Nabi. Dasarnya nih nular tuh nggak ada. Berarti kalau kita mau main sama orang kan kadang-kadang pilek bisa nular,
cacar bisa nular. Ya, banyak lah penyakit-penyakit yang bisa menular gitu. Apa namanya, berarti nggak nular. Seperti kalau ada orang HIV kita makan bareng aja nggak apa-apa nih gitu. Ya kalau ada orang kena apa namanya penyakit paru nih, kita makan bareng kemudian nggak apa-apa, kan kata Ustaz nggak ada nular. Ya kata Nabi, hakikatnya memang bukan tularan, hakikatnya Allah yang bikin sakit. Nabi bilang dalam satu hadis, kalau pas ada orang nanya nih, otak saya diikat nggak kira-kira? Otak saya diikat apa kagak? Apa saya diamin aja tawakal sama Allah? Kata Nabi, ikat baru tawakal. Kunci motor, kunci cabut baru tawakal. Jangan ditaruh kunci motor habis itu bilang tawakal, jangan. Nabi ngajar ini kunci baru tawakal. Berarti kan di sini ada usaha. Tapi di sisi lain Nabi bilang ada sahabat yang punya onta. Habis itu pas dia punya onta, dia nanya ke Nabi, ya Rasulullah, oh bukan, lagi ngobrol sama Nabi. Terus ada orang bawa onta. Habis itu orang yang punya onta, ada onta yang punya penyakit nular nih. Kata yang punya onta, jangan tuh, yang itu jangan dideketin ke yang punya penyakit, terjadi nular. Langsung ditanya sama Nabi, kalau semua penyakit itu gara-gara menular, terus yang bikin yang penyakit pertama siapa ya? Kalau semua kita sakit pilek gara-gara nular misalnya nih, terus yang bikin orang yang pertama pilek siapa ya? Nular dari mana? Berarti bukan karena nularnya, emang udah jatah sakit. Meskipun ya tetap kalau memang ada perkataan ini dari virusnya apa segala macam, iya silahkan. Tapi jangan akhirnya kan kalau begitu kita nyalain orang lagi. Jadi nyalain yang lain, lu gara-gara lu deket-deket kamu lo jadi sakit juga nih begitu. Jangan. Nggak begitu, nggak. Tuh apa namanya, dan banyak banget pas waktu covid itu kan jelas banget ya, ada di antara kita yang apa namanya covid diem nggak berani ngadu kan, ya nggak berani ngomong, takut diisolasi kan. Tapi kan banyak akhirnya yang duduk sama orang yang covid makan bareng sampai covid selesai 2 tahun nggak pernah kena. Nggak pernah hilang penciuman, nggak pernah hilang rasa, biasa aja. Padahal main sama orang kerja keluar apa segala macam, nggak diem di rumah doang. Tapi ada orang yang di rumah doang kena, padahal nggak keluar rumah deh, nggak apa-ngapain. Dan sekeluarga semuanya pakai masker. Ada keluarga benar-benar banget dan tinggal di atas doang sama bininya, orang tuanya orang tuanya di bawah doang. Selama covid yang ini masak di atas, dia masak di bawah. Semuanya kena. Yang di lantai 2 kena, yang di lantai 1 kena. Dari mana ya? Padahal kan keluar kerja lagi nggak kerja kan? Kena, siapa yang bikin ular? Udah jatuhnya sakit itu maksudnya di luar kita melihat masalah zahir, harus hati kita pun kita balikin ke masalah hakikat, biar tahu semuanya di tangan Allah. Allahu a'lam. Kalau dibilang gimana caranya kita ningkatin keimanan, terutama soal kekhawatiran, soal ketika mau berumah tangga, atau kita bilang apa yang dikhawatirin? Takut aja Ustaz ketemu nanti laki-laki yang nggak baik. Oh berarti cari emang laki-laki yang baik. Gimana laki-laki yang baik? Jadi dia tahu prinsip namanya kebaikan itu berasal dari ilmu. Berarti cari memang laki-laki yang punya ilmu dalam keislaman secara umum dan ilmu dalam berumah tangga. Insya Allah baik. Tapi yang ditakutin masalah ekonomi. Oh berarti cari laki-laki yang nggak malas. Yang nggak malas, bukan mapan, bukan. Cari yang nggak malas lah, minimal lah gitu. Cari laki-laki yang nggak malas. Kalau nanti dia udah nggak malas, tiba-tiba rezekinya yang terasa masih kurang, berarti memang Allah takdirinnya segitu. Ini perempuan juga harus ngerti. Yang penting lakinya udah belajar, lakinya udah berusaha ngamalin, terus lakinya udah berusaha wajarin nafkah. Sisanya memang begitu, itu nggak perlu ditakutin. Emang itu dia bilang kenapa kita takut, karena kita nggak ngerti hakikatnya. Kalau kita ngerti hakikatnya, bahwasanya ketika dia ngeliat lakinya udah rajin kerjanya, udah rajin usahanya, udah rajin keluar rumahnya buat nyari nafkah, ternyata kelihatannya masih kurang, berarti bukan salah lakinya. Berarti kalau kita nanti ketakutan saya diobatin gimana? Kalau ketakutan yang begini berarti bukan diobatin dengan hartanya, diyakinin bahwasanya rezeki udah diatur sama Allah. Terus apa namanya, gimana caranya biar gimana kita meniatkan menikah karena Allah? Tadi nggak ada yang diusahain kecuali nggak ada yang dilakuin kecuali niatnya emang bikin Allah senang. Ketika nanti dapat pasangan yang nggak cakep, udah
Ketika dapat pasangan yang telah dinikah nih, udah nikah pada udah nyari yang dikenal gurunya, udah dikanjurin sama gurunya, dikenal nih orangnya, keluarganya baik, dilihatnya kayaknya di majelis mulu, ternyata pas dapat agak-agak ngeselin, ya udah sabarnya, ya sabarnya bakal berhasil pahala, menghasilkan pahala di sisi Allah. Ya kalau udah melanggar syariat, mohon maaf, naudzubillah, gitu. Kalau udah melanggar syariat, udah nggak bisa diterusin, terus-terusan setiap hari, saling menyakiti jadi dosa di hadapan Allah, cerai, ya udah. Maka sampai kita bilang cerai pun Allah membolehkan cerai. Kenapa? Kenapa hal itu jadi dianggap satu aib? Yang jadi aib itu adalah ketika agama mengatakan nggak boleh kita bercerai tanpa alasan. Kalau ada alasannya nggak apa-apa. Apalagi alasannya jadi saling nyakitin setiap hari, bukan niatnya dari nyari pahala, malah jadi dosa. Ya udah. Itu diketakutan dengan omongan orang yang bikin kita akhirnya nggak berani cerai, apa segala macam gitu. Dan itu namanya nggak mengganggu, namanya niat karena Allah. Udah semua gerak-gerak di dalam rumah tangga yang niatin Allah, udah itu cukup. Nanti jadi nggak mandang lagi manusianya, suaminya agak ngeselin, suaminya banyak nyuruh, suaminya begini, sama yang laki juga sama, perempuannya ngeselin, perempuannya banyak minta, banyak nyuruh ini segala macam, ya sama. Boleh nggak? Waduh, kerja di bank, boleh nggak? Karena dia bilang nggak boleh karena riba. Cari yang aman-aman aja dah, cari yang murni halal 100%. Makanya Nabi bilang keberkahan pekerjaan yang paling berkah adalah pekerjaan yang dengan tangannya sendiri. Maksud dengan tangannya sendiri bukan berarti harus sawah, bukan berarti harus bertani, bukan harus berdagang, bukan. Memang maknanya Nabi bilang di sisi lain, di hadis lain, berdagang sama bertani itu berkah. Tapi dimaksud keberkahan di sini kata Nabi min amali yadihi adalah dia bisa mastiin benar-benar antara halal atau enggak, atau haramnya apa yang dijual dan diusahain. Jadi kalau semua di tangan kita, itu kan pasti kita tahu tuh mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau bang, ada yang bilang riba, ada yang bilang katanya kan tergantung posisinya Ustaz. Kalau kita enggak yang ngambil yang riba kan enggak di posisi-posisi yang bikin riba, kita boleh-boleh aja. Ya terserah kalau itu mengambil pendapat kayak gitu. Nah kita bilang bang memang nggak bisa dibilang haram secara mutlak, kecuali memang yang di posisi-posisi yang memang ada ribanya di situ. Tapi minimal banget gaji yang inti ambil itu bercampur antara halal dan haram. Ya mutlak syubhatnya di situ. Nah itu yang dari dulu orang tua kita keras banget. Kenapa? Karena memang mereka takut banget orang-orang itu atau anak-anak yang makan sesuatu yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat aja mereka takut. Itu harus jadi pelajaran buat kita. Lama-lama atau dalam-dalam orang tua kita ngeridik buat dari kecil nggak makan yang haram, jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram. Udah gedenya malah kita masukin harta yang haram, hilang semuanya nanti ke bawah-bawahnya. Makanya sering kita bilang hilang keberkahan kita nggak sama kayak orang-orang tua dulu. Sebabnya ini, gampangnya kita ngambil yang haram. Kalau berumah tangga teman harus dibatasin nggak? Teman harus dibatasin kayak gimana maksudnya nih? Berteman harus dibatasin nggak? Itu tadi kita bilang. Namanya rumah tangga, itu yang tadi balik ke pertanyaan awal tuh, niat karena Allah gimana? Ini gampangnya nih, kalau berumah tangga, istri misalnya di rumah, ketika ketemu sama istri sama suami di rumah, udah itu urusan suami lu di lu sekarang. Kayak selama suami lu di rumah, khidmah bakti sama suami lu, jangan macam-macam. Ketika suami lu di rumah, nggak usah dipikirin. Ini salah satu gambaran nikah karena Allah nih. Tapi kalau kita nikah karena sosok baru ditinggal sehari atau sejam 2 jam aja udah diteleponin, suruh pulang, ini apa segala macam, takut kenapa-napa, takut macam-macam di luar apa segala macam. Jangan itu. Tapi suami saya juga kalau udah pulang lupa urusan, itu dia sama yang lagi juga. Kalau udah di luar, kalau udah di rumah, udah dia ngobrol sama istrinya. Dia bantu istrinya di rumah, udah pulang ke rumah istrinya minta tolong cuciin piring. Istrinya bilang bang tolong sapuin bagian belakang bang, belum disapuin tuh sampahnya belum dikumpulin, tukang sampah mau datang sapuin sampahnya. Enggak udah di luar, dibilang nyari nafkah, dibilang selakinya mau nyari duduk sama temannya, majelisnya, gurunya apa segala macam, udah pulang nggak dibantu-bantunya sama sekali istrinya di rumah. Jangan. Ini udah maksudnya rumahnya suami istri, tempatnya suami istri kan di rumah kan. Udah ketika di rumah, udah yang laki sama istrinya ngurusin lakinya. Itu di situ di situ aja intinya gitu. Nggak usah teman harus dibatasin. Kalau memang teman yang harus dibatasin yang haram, nggak harus nikah. Saya kalau nikah sama perempuan harus dibatasin nggak? Bukan setelah nikah. Emang sebelum nikah harus
dibatasin. Ya kalau udah nikah sama laki-laki harus dibatasin. Pokoknya kalau udah nikah mau gue lu batasin sama laki ya. Bukan kalau udah nikah mau gue dari sekarang batasin. Ya maka kalau seandainya kita pun berani nikah sama orang-orang yang nggak punya batasan sama laki perempuan sama sebenarnya. Dan nikah juga nggak gampang dihilangin. Makanya namanya peraturan, namanya tadi apa yang Allah bilang bukan berarti ketika setelah nikahnya, tapi memang sebelum nikahnya. Makanya kita bilang kemarin juga masalah perempuan, bini satu, jangan banyak-banyak bininya, jangan lebih dari satu, ntar nggak bisa adil, nggak bisa ngurusin bininya, nggak usah ngurusin bini dua, bini satu juga kalau nggak bisa ngurusin, haram hukumnya sama, bukan bini duanya yang haram, nggak bisa ngurusin ya kan, bini satu juga sama gitu. Makanya tadi kita bilang kalau seandainya batasin itu bukan setelah nikah, dari sebelum nikah. Ya, dan memang cari perempuan-perempuan yang bisa menjaga dirinya. Oh, sama ini ya. Laki-laki nikahin laki-laki yang selalu panikan, was-was. Ya, tadi kita bilang fungsi laki-laki aja nguatin bininya, biasanya yang was-was bininya. Kalau lakinya udah was-was gimana bininya bisa kebakaran tak? Boleh nggak? Boleh aja. Kalian yakin sama agamanya. Kalau seandainya dia punya agama harusnya nggak ada was-was. Ini bini udah gampang panik perempuan. Tahu-tahu nih sama laki yang begitu juga. Pas bini bilang bang besok pempes habis, ya Allah habis emang gimana ya Allah gua nggak ada duit lagi ya. Jadi dia yang keringetan, jadi dia yang kepikiran ya. Mbak, ya terserah itu aja. Kalau ntar rumah tangganya nggak ada pemimpinnya bakal begitu jadinya. Ya rumah tangganya akhirnya nggak ada yang bikin tenang. Giliran lakinya keluarganya berantem, anak-anaknya berantem, jadi dia yang ketakutan juga tuh anak kita pada berantem. Gimana ya cari ngakurin ya? Gimana ya ini segala macam? Gimana ya ini segala macam? Aduh, ada sih ketika bininya emaknya repot deh. Anak kita lagi begitu besok gimana tenang aja. Ya udah ntar besok gue ceritain, lu doain gue dah. Gue usahain biar anak kita bisa sekolah, anak kita bisa makan, susunya bisa kebeli. Itu laki kan posisinya begitu harusnya. Tapi ketika lakinya ketakutan terus akhirnya gimana? Bininya gimana, lakinya gimana? Bininya panik, lakinya tambah panik. Bininya gantung diri habis itu. Gak habis lakinya aja gak bisa nenangin dia. Yang lagi digodain setan perasaannya gitu. Yang terakhir kalau orang tua nyuruh kita kerja di bank ini, kalau itu ngeyakinin bahwa saya pendapat itu haram, siapapun yang nyuruh haram. Saya berkali kita bilang orang tua, jangan kata orang tua, yang orang awam, guru sekalipun, yang kita percayain keberkahannya, kita yakinin bahwasanya dia bisa ngebawa kita ke Allah. Kalau nyuruhnya sesuatu yang mutlak haram, ingat ya, yang mutlak haram, kayak apaan, zina, judi, mabuk, ini kan mutlak haram nih. Tapi kalau ngerokok enggak, ngerokok emang mutlak haramnya enggak mutlak, masih perdebatan kan, masih ada yang bilang makruh minimal bukan haram. Tapi ketika kita punya guru, tadinya kita nggak ngerokok, kita bilang rokok, udah ngerokok lo bismillah udah gitu ya. Kalau kita ngelakuin ini masih nggak masalah karena memang haramnya nggak mutlak. Tapi kalau udah nyuruh haramnya mutlak, udah lu pacaran aja udah nggak apa-apa, syawat dikit insyaallah dijaga sama Allah ntar. Oh jangan guru gue yang nyuruh, nggak ada. Ya ini minum nih mabuk bismillah. Ya niatin biar minum biar khamar habis di muka bumi ini gitu. Niat yang baik-baik insyaallah nggak ada. Guru aneh sana nyuruh nggak ada. Atau malaikat Jibril turun nyuruh yang haram nggak ada. Ada kalau haram. Nggak boleh ada yang ditawar. Suami nyuruh yang haram nggak ada. Istri nyuruh yang haram nggak ada. Nah, dengan alasan saya nggak bisa. Suami ngambil yang haram dengan alasan kepikiran istri nggak bisa. Ya kalau kita ngambil pendapatnya haram. Tapi kalau itu ngambil pendapat yang syubhat silahkan. Tetapi ya tadi tetap aja ya harta yang masuk ke badan bakal kurang. Ya kurang sempurna, kurang baik, kurang manfaat. Dan gimana caranya kita lawan? Jelasin baik-baik. Ya diturutin nggak usah, dilawan juga enggak. Diturutin enggak, dilawan enggak. Dijelasin baik-baik terus, dijelasin, didoain biar mereka mengerti. Allahu a'lam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi